Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams. Di konten sebelumnya aku sudah sharing tentang proses persalinan yang aku jalani 8 bulan yang lalu. Berikut tips proses persalinan cepat dan mudah. Nah, di konten kali ini aku bakal nyambung sharing tersebut karena di konten sebelumnya aku belum cerita apakah akhirnya aku lahir normal atau melahirkan secara sesar. Nah, apakah Moms penasaran? Kalau penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Proses pembukaan yang aku jalani pada proses persalinan 8 bulan yang lalu itu memang tergolong cepat. Hanya 2 jam hingga akhirnya pembukaannya lengkap. Namun, tulang panggul yang teraba saat dilakukan pemeriksaan dalam menyatakan aku divonis panggul sempit. Saat dinyatakan panggul sempit itu sedikit menurunkan harapanku untuk melahirkan normal. Namun meskipun mendapat vonis demikian, aku tetap menaruh harapan dan meminta untuk mencoba normal terlebih dahulu. Jadi setelah pembukaan lengkap itu dicobalah nih untuk coba mengedan sama bidannya. Aku dicoba mengedan karena aku anak pertama. Mengedan itu punya batasan waktu maksimal. Jadi untuk anak pertama maksimal dicoba mengedan itu selama 2 jam. Sedangkan pada anak kedua dan seterusnya itu maksimal mengedan cuma 1 jam. Jadi aku cuma punya waktu 2 jam untuk mencoba mengedan. Kalau misalnya ternyata dalam 2 jam memang tidak bisa dilahirkan normal, maka harus dilakukan operasi sesar. Nah, jam setengah 1 malam akhirnya aku mulai dipimpin mengedan. Aku ikuti semua arahan bidan bagaimana cara mengedan yang baik, yang disuruh ngeden dorong ke bokong kayak kita BAB keras, tangan rangkul paha, kepala tunduk lihat perut. Pokoknya bayangkan kita lagi BAB keras, dorong ke bokong seperti BAB keras setiap kontraksi. Nah, selesai kontraksi aku ambil napas sebanyak-banyaknya, istirahat dulu, kumpulkan tenaga lagi untuk ngeden lagi saat kontraksi dimulai. Nah, aku coba ngeden sekuat dan selama mungkin, Mams. Jadi aku ngeden, terus ambil napas sebentar, ngeden lagi 2-3 kali aku melakukan hal tersebut. Menurut para bidan, ngedenku itu sebenarnya udah betul. Setiap aku ngeden, kepala bayi itu posisi turun, tapi dia tetap tidak bisa melewati si tulang panggul yang menghalangi ini. Jadi aku ngeden nih, terus selesai ngeden aku bakal nanya ke para bidan yang merupakan teman-temanku gimana posisi bayi. Mereka bakal bilang turun sih, tapi belum melewati si tulang panggul. Berbagai macam posisi ngeden itu udah aku coba, dari mulai posisi telentang hingga posisi miring, yang mana posisi miring biasanya lebih cepat untuk menurunkan kepala bayi. Tapi tetap, Mams, sekuat apapun aku, sebagaimanapun cara aku ngeden, tetap nggak bisa lolos si kepala bayi ini dari si tulang panggul. Para bidan yang merupakan teman-temanku udah mulai khawatir. Mereka mulai mengkhawatirkan jantung bayiku di dalam. Takutnya kan biasanya kalau misalnya si mamsnya udah mulai ngeden kuat, jantung bayi ini bisa stres di dalam karena dia terlalu lama mendapat tekanan. Jadi mereka mulai memeriksa jantung bayiku secara berkala untuk menilai kesejahteraan janin di dalam. Dan alhamdulillah sih sejauh pemeriksaan masih dalam batas normal. Setelah beberapa lama mengedan, fisik mulai terasa lelah nih, Mam. Kerasa banget karena udah terlalu lama dan terlalu keras berusaha. Tapi tetap semangatku tetap kuat untuk tetap mencoba normal. Aku tetap ikuti sambil lihat jam terus nih untuk melihat berapa sisa waktu yang aku miliki untuk mencoba normal. Karena masih lumayan lama, aku tetap coba sekuat tenagaku dan semasa bayiku masih dalam keadaan baik. Sampai akhirnya jam 2 dini hari, yakni 1,5 jam aku mencoba ngeden, mencoba lahir normal. Dengan fisik yang sudah teramat lelah dan semangat yang mulai mengendur, akhirnya aku menyerah, Mams. Bukan karena aku nggak kuat lagi, tapi aku lebih memikirkan kepada kesejahteraan bayiku.
Sudah 1,5 jam aku memaksa dia untuk berjuang juga di dalam, dengan resiko dia bisa stres, jantung bayinya bisa naik turun. Setengah jam yang tersisa itu aku pikir lebih baik aku memanfaatkannya untuk persiapan operasi, ketimbang aku memaksakan selama 2 jam aku ngeden dan akhirnya gagal. Dan persiapan operasi kan memerlukan waktu. Berapa lama lagi bayiku harus menunggu dalam keadaan stres hingga akhirnya bisa dikeluarkan. Jadi aku memutuskan dalam 1,5 jam ngeden itu aku relakan 30 menit itu, dan akhirnya aku menyerah untuk operasi. Aku meminta izin kepada suami dan kepada mama saat itu yang mendampingi juga untuk aku sesar aja nih. Aku pikir mereka bakal mikir dulu, ternyata mereka langsung mengiyakan seketika saat itu juga. Aku nggak tahu siapa pikiran mereka saat itu, apakah kecewa atau bagaimana. Tapi akhirnya setelah aku pulih, aku nanya nih, apa mereka kecewa atau enggak. Ternyata mereka lebih lega saat aku memilih untuk mengambil keputusan SC, mungkin karena melihat proses persalinanku ya. Nah, jadi setelah akhirnya aku memutuskan SC, para bidan dan teman-teman para bidan itu akhirnya menelpon dokter penanggung jawab untuk mengonfirmasi. Dokter mengiyakan, akhirnya dilakukanlah persiapan operasi. Nah, selama 1,5 jam yang tersisa ini tadi, para bidan dan dokter dan tim ruang operasi akhirnya menyiapkan segala yang diperlukan untuk operasi. Aku tetap ngeden, Mam. Jadi aku nggak menyia-nyiakan 30 menit itu. Aku tetap ngeden sesuai arahan bidan yang sebelumnya. Meskipun mereka saat itu sudah menyuruh aku tiup-tiup dan ambil napas aja, Mam. Takutnya mereka bayinya nanti stres atau gimana, tapi aku tetap ngeden karena memang gak bisa ditahan lagi, dan juga berharap ada keajaiban, mungkin aja akhirnya bisa lahir normal meskipun di ruang operasi. Tetap ya, Mams, tetap di akhir aku tetap ngeyel. Tapi ternyata keajaiban itu tidak hadir, Mams. Tulang panggulku tetap kokoh berada di tempatnya, menghalangi kepala bayi untuk turun. Akhirnya aku lupa itu jam berapa, akhirnya aku didorong masuk ke ruang operasi sendirian. Saat itu suami sebenarnya meminta untuk masuk, tapi karena itu darurat dan suamiku bukan karyawan di sana, bukan pegawai di sana, dan bukan medis juga, akhirnya tidak diberikan izin atau bagaimana, akhirnya tidak bisa masuk ke ruang operasi karena memang tidak standarnya memang tidak diperkenankan sih keluarga untuk mengikut dalam proses persalinan di ruang operasi, karena ditakutkan tidak terbiasa dalam keadaan melihat atau dalam suasana operasi, juga bisa mengganggu konsentrasi dokter. Jadi saat itu aku sendirian di dalam bersama tim operasi saja. Setelah masuk ke dalam itu aku langsung dilakukan pembiusan karena dokter anestesinya sudah menunggu di dalam. Aku dilakukan pembiusan anestesi spinal di tulang belakang. Aku diposisikan duduk memeluk bantal, posisi membungkuk. Nah, dari cerita orang-orang yang biasanya operasinya elektif atau direncanakan, anestesi atau bius itu sakit. Tapi karena saat itu aku sudah merasa aku sedang dalam fase sakit, tetap perasaan ngeden tetap ada, jadi posisi duduk membungkuk itu aku tetap pengen ngeden. Nah, proses bius tadi sama sekali tidak berasa. Tiba-tiba dibilang selesai, seketika itu juga rasa sakit pengen ngeden itu hilang juga, Mams. Semua anggota badanku kembali rileks saat itu. Perlahan anggota tubuh bagian bawah mulai tidak berasa. Di balik tirai yang menutupi wajahku, aku mulai mendengar dokter penanggung jawab akhirnya masuk ke ruang operasi. Mulai dilakukan persiapan, kemudian ku dengar doa mulai diucapkan dan denting alat mulai bersahutan. Seketika, karena saat itu tidak ada suami, aku cuma menatap langit-langit. Langsung saat itu juga aku langsung nangis, Mams, keingat proses
persalinan yang ku jalani sebelumnya, yang mencoba normal tersebut, dan agak menyesali diri kenapa nggak bisa lahir normal. Jadi di balik tirai itu sendirian berurai air mata, mengingat proses-proses sebelumnya. Kenapa aku nggak bisa lahir normal? Keingat perjuanganku dari sejak hamil, mencoba mengusahakan untuk normal, tapi akhirnya endingnya aku berada di meja operasi. Pokoknya penyesalan aja saat itu yang aku rasakan, sambil berdoa juga semoga proses sesarnya ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Aku nggak bisa lihat jam saat itu, juga nggak tahu sudah berapa lama proses operasi sesar ini berlangsung. Tapi menurutku itu tidak terlalu lama hingga akhirnya aku mendengar suara tangis bayi. Tapi suara tangis bayinya itu jaraknya jauh, bukan seperti di depan mata. Kan kita proses sesar nih cuma terhalang tirai, otomatis harusnya kita mendengar suara bayinya itu dekat dong kalau misalnya bayinya diangkat dan menangis. Tapi ini aku dengarnya suara bayinya itu jauh. Kaget dong aku, tengok kanan kiri nggak ada orang. Tiba-tiba penata anestesi atau asisten dokter bius datang ke sisiku dan mengatakan bahwa bayinya akhirnya nangis. Bingung dong aku tanya balik lah, udah lahir emang? Iya udah lahir katanya, tapi nggak nangis waktu lahir, jadi langsung ditangani dokter anak di luar. Tapi alhamdulillah, nggak deh, dia non muslim rasanya. Tapi syukurnya setelah ditangani menangis dengan kuat, sekarang sehat sempurna kok anaknya. Seketika mams, tangisku pecah. Bukan tangis penyesalan lagi, tapi tangis haru karena akhirnya malaikat kecilku dihadirkan Allah. Malaikat kecil yang kami perjuangkan sejak sebelum dia hadir dalam rahimku hingga diperjuangkan selama 9 bulan di dalam rahim, dan diperjuangkan kembali untuk menghadirkannya ke dunia ini. Jadi mams, meskipun gagal melahirkan secara normal, tidak mengurangi sedikit pun kebahagiaan menjadi seorang ibu. Yang terpenting bukan dengan cara apa kamu menjadi ibu, tapi ibu seperti apa kamu untuk anakmu. Tetap semangat untuk malaikat kecil yang Allah titipkan kepada kita. Semoga kita dapat merawatnya dengan sebaik-baik perawatan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.